Kepribadian yang memiliki kualitas tertinggi dan dianggap sebagai salah satu tipe kepribadian yang paling jarang dan memiliki kemampuan strategis yang luar biasa adalah INTJ, atau yang juga dikenal sebagai The Architect, adalah salah satu dari 16 jenis kepribadian dalam tes Myers-Briggs Type Indicator. Menariknya, hanya 0,8% wanita dari populasi manusia yang memiliki kepribadian INTJ. Hal ini seringkali menjadi tantangan bagi mereka untuk menemukan individu yang memiliki ketertarikan yang sama, serta mampu bertahan menghadapi intelektualisme yang tajam dan manuver yang rumit. Orang dengan tipe kepribadian arsitek cenderung memiliki sifat imajinatif namun teguh pada prinsip, ambisius tetapi menjaga privasi, serta memiliki rasa ingin tahu yang kuat namun mampu mengatur energi mereka dengan baik. Arsitek memiliki kehausan alami akan pengetahuan yang tampak sejak awal kehidupan mereka. Sebagai anak-anak, mereka sering dijuluki sebagai kutu buku karena dorongan alami mereka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Meskipun mungkin disematkan oleh teman sebayanya sebagai ejekan, arsitek merasa bangga dengan sebutan tersebut dan sangat menikmati hazanah ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam yang dimilikinya. Sebagai individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidangnya, arsitek senang berbagi dengan orang lain tentang apa yang mereka ketahui dan yakin dalam penguasaan subjek yang telah mereka pilih. Namun, tipe kepribadian ini cenderung lebih tertarik pada perencanaan dan pelaksanaan rencana brilian dalam bidang mereka daripada terlibat dalam percakapan seputar gangguan-gangguan sepele seperti gosip. Kepribadian arsitek menampilkan kepercayaan diri yang kuat serta aura misteri yang menarik. Kemampuan mereka dalam melakukan observasi yang cermat, menghasilkan ide-ide orisinal, dan menggunakan logika yang tajam memungkinkan mereka untuk memimpin perubahan dengan ketekunan tinggi dan gaya kepribadian yang unik. Terkadang, arsitek terlihat sangat tegas dalam melakukan dekonstruksi dan pembangunan ulang setiap ide dan sistem yang mereka temukan, dengan menggunakan nuansa perfeksionis dan bahkan moralitas dalam pekerjaan mereka. Arsitek memiliki kecerdasan yang brilian dan keyakinan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Namun sayangnya, kontrak sosial bukan menjadi prioritas bagi mereka. Meskipun sulit bagi arsitek untuk berbohong atau melakukan obrolan kecil karena sifat kepribadian mereka yang membutuhkan kebenaran dan kedalaman, namun mereka cenderung meremehkan konvensi sosial sebagai hal yang tidak penting. Meskipun demikian, seringkali arsitek merasa nyaman berada di tempat yang familiar dan tidak menarik perhatian, di mana keyakinan alami mereka sebagai seorang arsitek dapat menarik orang dengan temperamen dan minat yang sama. Tipe kepribadian arsitek dicirikan oleh kemampuan mereka untuk bergerak dalam kehidupan seperti bermain catur, selalu mempertimbangkan taktik, strategi, dan rencana cadangan baru, serta selalu mendahului gerakan rekan mereka untuk mengendalikan situasi dan memaksimalkan kebebasan gerakan mereka. Arsitek memiliki beberapa kekuatan yang membuat mereka unik. Pertama, mereka adalah individu yang rasional dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan analitis dan memperluas pengetahuan mereka. Dengan pola pikir ini, mereka dapat menciptakan solusi inovatif untuk bahkan masalah yang paling sulit. Kedua, arsitek adalah individu yang terinformasi dengan baik dan berkomitmen untuk mengembangkan pendapat yang didasarkan pada rasionalitas, kebenaran, dan analisis. Alih-alih berspekulasi atau membuat asumsi setengah matang, mereka berpegang pada kesimpulan yang didasarkan pada riset dan analisis. Ketiga, arsitek adalah individu yang mandiri. Mereka merasa bahwa konformitas hampir sama dengan mediokritas. Kreatif dan bersemangat, mereka berusaha melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka tidak dapat membayangkan hal yang lebih menjengkelkan daripada membiarkan aturan atau konvensi sewenang-wenang menghalangi kesuksesan mereka. Keempat, arsitek dikenal sebagai individu yang ambisius dan berorientasi pada tujuan. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mencapai definisi kesuksesan mereka sendiri,
yang biasanya melibatkan menguasai subjek dan minat yang penting bagi mereka. Kelima, arsitek adalah individu yang penasaran dan terbuka terhadap ide-ide baru selama ide-ide tersebut didasarkan pada rasionalitas dan bukti. Skeptis secara alami, mereka terutama tertarik pada sudut pandang yang tidak konvensional atau kontroversial. Dan jika fakta membuktikan mereka salah, mereka umumnya senang untuk merevisi pendapat mereka. Keenam, arsitek adalah individu yang orisinal dan kreatif. Tanpa arsitek, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih membosankan. Kecenderungan memberontak mereka bertanggung jawab atas beberapa ide dan penemuan paling tidak konvensional dalam sejarah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, arsitek memaksa orang di sekitar mereka untuk mempertimbangkan cara pandang yang baru dan kadang-kadang mengejutkan. Kekurangan arsitek, INTJ. Menganggap diri yang paling benar. Arsitek mungkin memiliki pengetahuan yang luas, namun mereka tidak sempurna. Keyakinan diri yang dimilikinya kadang membutakan mereka terhadap masukan yang berguna dari orang lain, terutama dari mereka yang dianggap tidak setara secara intelektual. Arsitek juga terkadang terlihat terlalu keras atau terobsesi untuk membuktikan orang lain salah. Mengabaikan emosi. Bagi arsitek, rasionalitas selalu menjadi yang terutama. Padahal, konteks emosional seringkali lebih penting dari yang mereka pikirkan. Arsitek bisa menjadi tidak sabar dengan orang yang menganggap perasaan lebih penting daripada fakta. Sayangnya, mengabaikan emosi sendiri merupakan jenis bias yang dapat mengaburkan penilaian arsitek. Terlalu kritis. Arsitek cenderung memiliki kendali diri yang tinggi, terutama dalam hal pemikiran dan perasaan. Ketika orang di sekitarnya gagal untuk menunjukkan tingkat kemandirian yang sama, arsitek dapat terlihat sangat kritis. Namun, kritikan ini bisa jadi tidak adil berdasarkan standar semata daripada pemahaman yang lengkap tentang sifat manusia. Perkelahian. Arsitek benci untuk mengikuti segala sesuatu tanpa memahami alasannya. Ini termasuk pembatasan dan figur otoritas yang memberlakukan pembatasan tersebut. Arsitek dapat terperangkap dalam debat tentang aturan dan peraturan yang tidak berguna, namun terkadang pertarungan ini adalah gangguan dari masalah yang lebih penting. Kurang tanggap sosial. Rasionalitas yang keras kepala yang dimiliki oleh arsitek dapat menyebabkan frustrasi dalam kehidupan sosial mereka. Upaya mereka untuk menentang harapan mungkin membuat mereka merasa terisolasi atau tidak terhubung dengan orang lain. Terkadang, arsitek bisa menjadi sinis tentang nilai hubungan sosial, mempertanyakan pentingnya cinta dan koneksi. Hubungan percintaan. INTJ dalam memandang cinta seperti halnya ketika mereka menghadapi tantangan lainnya, yaitu secara strategis dengan tujuan yang jelas dan rencana untuk mencapainya. Bagi individu dengan jenis kepribadian ini, menemukan pasangan yang cocok bisa menjadi tantangan yang khusus. Sayangnya, jika arsitek menerapkan pandangan yang kritis secara terus-menerus pada setiap pasangan potensial, maka mereka mungkin akan merasa tidak puas terus-menerus. Sayangnya, jika arsitek menerapkan pandangan yang kritis secara terus-menerus pada setiap pasangan potensial, maka mereka mungkin akan merasa tidak puas terus-menerus. Arsitek menghargai kedalaman, kecerdasan, dan kejujuran yang tidak terhalang. Bagi mereka, hubungan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai tersebut tidak layak untuk dikejar. Berita baiknya adalah bahwa kejujuran dan penolakan arsitek untuk bermain-main bisa menjadi semacam angin segar dalam dunia percintaan. Namun, berita buruknya adalah bahwa banyak konvensi romantis yang ada karena ada alasannya, seringkali karena konvensi tersebut membuat orang merasa nyaman, istimewa, atau tertarik. Ketika mereka semakin dewasa dan memiliki pengalaman, banyak arsitek akhirnya memahami tujuan dari ritual-ritual romantis. Pertemanan. Tajam dalam berpikir dan penuh dengan humor yang gelap, arsitek INTJ tidak disukai semua orang dan mereka merasa baik-baik saja dengan itu. Sebagian besar
Orang dengan jenis kepribadian ini tidak terobsesi dengan popularitas. Mereka tidak menghabiskan waktu dan energi mereka pada siapa saja dan dapat sulit dikenali. Namun, menjadi sebuah kesalahan untuk menilai tipe kepribadian ini sebagai antisosial atau tidak ramah. Arsitek menikmati kesenangan dari kehadiran diri mereka sendiri dan pikiran mereka sendiri, tetapi mereka juga kerap merindukan hubungan yang bermakna dengan teman-teman. Jenjang karir. Arsitek INTJ jarang merasa puas dengan pekerjaan yang terasa mudah atau nyaman. Mereka menginginkan karir yang membangkitkan rasa ingin tahu mereka dan memanfaatkan kecerdasan mereka, memungkinkan mereka untuk memperluas kemampuan mereka saat mereka menangani tantangan dan masalah yang bermakna. Jika deskripsi pekerjaan membuat orang biasa berpikir, "Wow, terdengar sulit," maka pekerjaan itu mungkin cocok bagi seorang arsitek. Membangun karier dari bawah dapat menjadi tantangan bagi para arsitek. Pada awal karier profesional mereka mungkin harus menangani tugas-tugas sederhana dan rutin yang membosankan. Meskipun memiliki ide kreatif dan inovatif yang berlimpah, orang dengan tipe kepribadian ini cenderung kurang suka bersosialisasi dan bermain politik di lingkungan kerja, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan dari atasan dan rekan kerja. Namun, ada kabar baiknya bahwa seiring berjalannya waktu, banyak arsitek yang berhasil mengembangkan kemampuan mereka hingga mencapai rekam jejak yang tak terbantahkan. Beberapa tipe kepribadian lebih tertarik pada pekerjaan yang membutuhkan kerjasama tim yang berkelanjutan. Namun berbeda halnya dengan tipe kepribadian arsitek yang lebih suka bekerja secara mandiri. Dengan bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil, mereka dapat lebih memanfaatkan kreativitasnya tanpa gangguan dari rekan kerja yang penasaran atau atasan yang selalu meragukan. Arsitek benar-benar percaya bahwa jika mereka ingin melakukan sesuatu dengan baik, mereka harus melakukannya sendiri. Kepribadian arsitek menuntut kemajuan dan evolusi, serta senang menjelajahi ide-ide baru. Seiring berkembangnya karier mereka mungkin tertarik pada posisi yang memungkinkan mereka mempengaruhi strategi keseluruhan sebuah perusahaan atau organisasi. Banyak arsitek mengejar peran yang berpengaruh namun tidak terlalu menonjol sebagai manajer proyek, insinyur sistem, ahli strategi pemasaran, analis sistem, konsultan manajemen, dan ahli strategi militer. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung merasa paling bahagia dalam karier yang memungkinkan mereka untuk berinovasi dan bereksperimen dalam skala besar maupun kecil. Tidak mengherankan bahwa pekerjaan di bidang rekayasa, penelitian, sains, dan teknologi menjadi pilihan umum bagi arsitek. Namun, bidang kreatif, dari arsitektur hingga komposisi musik dan desain permainan video, juga dapat memuaskan keinginan inovatif mereka. Dan dorongan arsitek untuk memahami akar masalah dapat membawa mereka ke karier sebagai auditor, spesialis keamanan siber, atau analis bisnis. Sebenarnya, arsitek dapat menerapkan kelebihan mereka pada hampir semua peran. Misalnya, dalam pengaturan retail, rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan mungkin akan membawa mereka menyelidiki apa yang membuat tampilan depan toko lebih efektif daripada yang lain. Dengan kecerdasan yang kuat dan pemikiran strategis, kepribadian INTJ dapat mengatasi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi oleh kebanyakan orang. Namun, kelebihan INTJ ketika salah dipahami dapat berubah menjadi kelemahan dan menghalangi mereka mencapai potensi penuh. Terima kasih telah menonton video kami tentang kepribadian INTJ. Perlu diketahui, apa yang telah kami sampaikan sejauh ini hanyalah pengantar. Untuk dapat mengetahui kepribadian kita, kita harus mengikuti tes. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video kami berikutnya.